Jadi ini tandanya orang munafik jelas sekali. Ada 3 tanda orang munafik itu. Bila berkata, ia dusta. Jadi jangan sekali-kali kita berkata atau berucap kemudian kita berdusta. Karena itu adalah orang dinyatakan sebagai orang munafik. Bila berjanji, ia menyalahi. Jadi kalau kita berjanji, tepati janji itu. Jangan kita menyalahi itu. Jangan mencari jalan untuk terlepas daripada janji itu. Itu karena kita dinyatakan sebagai seorang pengkhianat itu. Dan sebagai orang pendusta daripada apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, bila dipercaya ia berkhianat. Jadi apabila orang percayakan kepada kita sesuatu yang harus kita laksanakan, jangan sekali-kali kita berkhianat. Karena itu adalah pengkhianatan daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang apabila diberikan suatu kepercayaan, jangan kita mengkhianati itu. Seperti mengambil suatu alasan kalau kita tidak dapat mengisinya itu. Jangan sampai hanya itu hujan rintik-rintik itu kita tinggalkan ini mesti jangan itu. Ambillah jalan bagaimana, cari jalan bagaimana bisa kita sampai ke masjid ini sebagai suatu amanah untuk kita laksanakan sesuai yang dinyatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang dinyatakan dalam firman di dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saya akan tambah satu hadis lagi daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada kami 2 peristiwa. Yang pertama sudah saya ketahui dan yang kedua saya sedang menunggu beritanya daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama itu yaitu beliau menyatakan, menceritakan kepada kami bahwasanya amanah itu datang ke dalam tubuh hati orang-orang kemudian turunlah Al-Quran, maka mereka mau mempelajari Al-Quran dan juga mereka mau mempelajari As-Sunnah itu. Jadi kalau bisa beginilah keadaan kita ini, mendengarkan 1-2 daripada firman Allah Subhanahu wa taala atau sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tidak menyalahi amanah. Namun mereka yang lain itu menyatakan bahwa dia percaya kepada Al-Quran dan As-Sunnah, namun mereka itu tidak mendengarkan kalau ada orang yang menyampaikannya itu. Subhanallah itu. Jadi kalau ada orang yang menyampaikan kalimat-kalimat Al-Quran atau sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kita dengarkan baik-baik dan hendaklah kita pelajari bagaimana melaksanakan As-Sunnah yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Kemudian selanjutnya menceritakan tentang dicabutnya amanah, di mana beliau bersabda, seseorang sedang tidur, kemudian dicabutlah amanah itu dari hatinya sedikit saja, kemudian ia tidur lagi, maka tersebut pula sisa amanah itu dan yang ada beberapa perintah daripada Allah Subhanahu wa taala dan mereka itu harus melaksanakannya. Umpamanya amanah ini sudah bunyi ini azan dari masjid itu waktu subuh, dia itu mendengar, dia itu mempelajari bagaimana bisa saya sampai ke masjid dan itu. Namun dia itu kembali tidur. Ini
melalaikan amanah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan berat dia punya tuntutan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita dengarkan azan cepat itu kita bangun dan menyelesaikan sesuai dengan keperluan daripada amanah itu sendiri. Kita ambil wudu, kita sandal sunnah, kita tunggu kapan dilaksanakan iqamah ini dari masjid ini.